Keliling-keliling ya, dan juga aku ajak lihat-lihat tanaman di sore hari ini. Di kebun belakang rumah aku ini saya pilih warna cat yang hijau muda ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat dan pemirsa dimanapun berada. Di sore hari ini saya sedang review tanaman, juga kebun diinspirasi di belakang rumah ya pemirsa. Teman-teman boleh ikut jalan-jalan ya, healing sebentar agar supaya imun kita jadi meningkat ya pemirsa ya. Karena seharian barangkali sudah hiruk pikuk ya dengan kegiatan dan aktivitas, dan sejenak sambil istirahat sore kita keliling-keliling ya, dan juga aku ajak lihat-lihat tanaman di sore hari ini. Di kebun belakang rumah aku ini saya pilih warna cat yang hijau muda ya pemirsa, biar kelihatan terang, cerah, dan juga sejuk dipandang mata dan dirasa di hati ya. Catnya cukup minimalis di bagian sini, beda dengan tembok yang berada di belakang aku ya pemirsa, yang aku cat dengan warna blok ya, dengan warna-warni ya. Nah pemirsa, selain ada tanaman yang berada di kebun belakang ini, saya hari ini menambahkan ada tanaman dan juga sedikit lahan ya pemirsa, tidak luas, yang saya renov dan aku lakukan untuk review hari ini ya, agar supaya jalan-jalan kita ini agak lebih luas ya pemirsa, biar kita akan relaksasi dan jalan-jalan pagi itu agak panjang langkah-langkah kita, jadi bisa menjadi sehat ya pemirsa ya. Nah kalau hijau seperti ini loh pemirsa ya. Oke, dan nanti setelah kita akan review kebun yang berada di belakang ini, nanti kita akan tunjukkan kebun di samping rumah ya pemirsa, yang baru aku kerjakan pagi tadi. Dan nanti komen ya, komen kira-kira kurang apa dan harus bagaimana. Saya juga ingin ada komentar dan juga ada pendapat dan masukan, kritik dan saran dari semua pemirsa. Tentunya kritik dan saran yang memberikan pendapatnya itu akan menambah inspirasi dan juga akan menjadikan video ataupun konten saya atau mungkin kebun bunga ini akan bertambah cantik ya. Oke. Nah, anggrek-anggrekku ini terus bermekaran pemirsa ya. Banyak yang masih spike seperti ini, dan sudah ada yang bermekaran, dan juga masih ada yang akan keluar ya kuncupnya, spike-nya seperti ini ya pemirsa. Dan semuanya cantik-cantik ya pemirsa. Nah seperti ini masih panjang banget spike-nya, masih berhari-hari lagi ya mekarnya. Kita jalan aja pemirsa, dan cukup kita nikmati ya di sekeliling dari kebun aku yang berada di belakang rumah ini. Semoga teman-teman dan semua pemirsa suka, tidak bosan, dan selalu ikuti channel aku. Nah untuk tanaman hias ini merupakan tema yang pertama ya pemirsa. Tema yang pertama itu adalah tanaman hias seperti kebunku ini, dan juga banyak sekali dari tema satu ini ya. Ada cara budidaya anggrek, metode penanaman anggrek, dan juga untuk pengembangan, dan juga untuk perbanyakan dari tanaman-tanaman kita. Nah seperti ini ya kebun aku yang berada di belakang ya pemirsa, tampak dari kejauhan.
Nah, seperti 3 dimensi ini. Nah, seperti ini ya pemirsa. Walaupun berulang aku video dan aku unggah, tentunya setiap saat itu ada review dan perbedaan ya. Aku selalu menggantikan tempat, posisi, dan juga letak dari tanaman-tanaman aku pemirsa, sehingga tidak bosan gitu ya. Setiap harinya banyak tercurah waktuku berada di kebun-kebunku, baik di kebun ini di belakang rumah letaknya, ada yang di samping rumah, depan kebun, di belakang rumah ini ada pemirsa, jadi satu deret gitu ya, dan terbataskan dengan pintu ini ya pemirsa ya. Nah, jadi setiap saat itu bila mana ada inspirasi, ada mood gitu, saya mesti pemirsa langsung dadakan ya untuk mengganti, untuk mereview, dan juga untuk bahkan juga melakukan pengecatan aku sendiri pemirsa ya. Kalau demikian itu nanti hasilnya kita akan puas sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tentunya teman-teman yang satu hobi dengan saya ini selalu ikutin ya channel aku ya pemirsa. Walaupun tema aku itu ada 4, tapi nanti bisa bergantian atau mengikuti dari keempat tema ya pemirsa ya. Kalau ini memang tema 1, tanaman hias. Dan tentunya teman-teman ini juga banyak ya yang satu hobi ya dengan saya merawat tanaman hias ya. Dan juga tentunya banyak tanaman koleksi di rumah ya. Kita bisa sharing ya pemirsa, dan juga bisa komen-komen gitu ya di kolom komentar, dan mungkin kita juga bisa ya untuk saling bertukar pikiran, sharing ya pemirsa ya. Nah, ini ada batangan-batangan kayu ya pemirsa yang saya gunakan untuk tempel anggrek. Kita akan jalan ke sana, dan juga ada pot-pot yang kemarin ya pemirsa aku bikin, jadi bisa memberikan warna tersendiri untuk kebun di belakang rumah ini. Tapi juga di samping, di depan itu ada semua ya pemirsa, karena saya bikinnya 50 pot ya, dan 50 pot itu bisa 2 kali lipat, karena di bagian tempat airnya itu kan dibikin kayak begini pemirsa, dan yang separuh ya, yang ujungnya itu ya, yang lehernya itu juga bisa kita bikin pot yang kita sambung antar ujung, dan penyambungnya itu ada dari pipa. Nanti bisa, kemarin bisa sudah saya videokan ya pemirsa. Oke, dan nanti juga bisa kita lihat lagi, kita review lagi. Jadi beberapa hari ini memang aku sering ya pemirsa untuk mengupload video-video aku yang bertemakan tanaman hias, khususnya di kebun belakang ini ya, karena ini juga masih baru, namanya baru juga masih menggebu-gebu ya pemirsa. Kalau yang kemarin-kemarin itu yang aku upload adalah tanaman yang berada di halaman rumah
dan juga di samping rumah di bagian timur rumah ya pemirsa juga ada kolam di sana. Oke, kita akan keluar dari kebun yang berada di belakang ini pemirsa, dan kita akan menuju ke di samping rumah ya pemirsa, yang lurus dengan kebun yang berada di belakang rumah ini. Paving yang saya cat ini saya lakukan pengecatan tahun 2000 berapa ya pemirsa, 21 ya. Waktu itu masih pandemi pemirsa, dan saya itu kebetulan pas juga ya kena dampaknya dari COVID. Jadi saya waktu itu isoman gitu ya, dan aku gunakan pemirsa karena saya memang sakitnya tuh tidak harus bed rest atau tiduran. Jadi saya mending berjemur ya, karena badan juga merasa sehat ya. Saya berjemur pagi itu dengan melakukan pengecatan paving. Jadilah paving ini. Jadi ini kenangan pengecatan paving ini pada waktu zamannya COVID ya pemirsa. Oke, kita akan masuk melalui pintu ini ya pemirsa. Nah, ini merupakan sebidang tanah yang berada di depan dari kebun saya yang berada di belakang rumah ya. Jadi nyambung ya pemirsa ya. Dan di sini hanya tidak luas ya, maksudnya ya pemirsa ya. Dan aku manfaatkan untuk aku letakkan tanaman-tanaman seperti ini. Karena di waktu musim penghujan, tempat ini di bagian ini itu sering terjadi erosi tanahnya pemirsa. Jadi aku upayakan agar supaya tanah yang berada di pinggir tembok ini tidak ikut aliran dari air hujan. Nah, yang saya bilang tadi pemirsa, ini ya yang kemarin juga sudah aku videokan, dan bentuknya ada dua, ada yang seperti ini dan juga ada yang seperti ini. Di sini ada seperti yang gantungan ya pemirsa. Sebenarnya ini sih ada, enggak tahu sih, pipa yang enggak terpakai, dan juga ada tiang-tiang ini dulunya dipakai apa kita juga nggak tahu. Mungkin waktu itu ada bangunan-bangunan yang bisa digunakan alat gitu yang saat sekarang tidak digunakan atau tidak terpakai. Nah, ini aku cat jadilah gantungan seperti ini ya pemirsa. Dan karena semuanya tanaman di sini itu pendek semua, maka aku upayakan ini adalah sebagai tanaman peninggi, tapi saya gantung ya pemirsa di gantungan seperti ini. Nah, jadi secara keseluruhan seperti ini ya pemirsa.
Ini apa pemirsa, ada tanah karena di samping tembok itu saya menebar bibit atau benih sawi ya pemirsa, dan semuanya itu pada tumbuh ya seperti ini sampai ujung sana, banyak banget. Dan aku juga gimana ini kalau sudah gede-gede, sudah besar gitu ya. Nah seperti itu, akhirnya di bagian sebelah sini itu aku tambahkan pupuk ya pemirsa, dan ini ada batuan-batuan sebagai gradasi dari taman gitu, agar supaya lebih manis ya pemirsa, walaupun bentuk dari tamannya ini sangat sederhana. Nah jadi seperti ini ya, ada warna putih, ada warna tanah, ada warna ngejreng, dan juga seperti ini tiangnya aku cat warna hijau ya pemirsa. Semoga pemirsa senang dan ikut jalan-jalan bersama aku yang berada di samping rumah ini. Untuk tanamannya, ini ada tanaman cabai ya pemirsa, yang baru aku tanam kemarin pagi, dan alhamdulillah semua itu pada hidup. Nah ini satu pot saya tanam banyak banget ya pemirsa, sebetulnya hanya 1 atau 2, tapi karena bibitnya itu belinya kebanyakan, jadi aku tanam di sini dulu. Ntar kalau sudah membuat pot seperti ini lagi, akan aku pindahkan lagi. Ada bromelia ya pemirsa, dan juga di sini ada rak kecil yang kemarin berada di belakang di apa namanya gudang. Saya gunakan untuk saya tambahkan tanaman dari aglonema ya. Nah seperti ini pemirsa, dan aku tambahkan biar agak warna-warni, itu ada puring pemirsa. Nah cabenya semuanya sehat ya pemirsa ya, ada puring, ada cabai, ada sawi, dan juga ada Wijaya Kusuma yang aku gantung-gantungkan. Jadi Wijaya Kusuma ini di rumah aku itu banyak banget pemirsa, hampir di seluruh kitaran rumah ini ada Wijaya Kusuma. Nah karena Wijaya Kusuma ini adalah tanaman yang mudah sekali dikembangkan dan juga tidak rewel pemirsa. Walaupun tidak harus kita siram sampai seminggu katakanlah ya, dia masih punya serabut akar yang kuat untuk bertahan hidup, dan dia itu masih bisa bertahan pemirsa, karena akarnya itu banyak banget, dan dia itu merupakan tanaman yang tidak manja ya, baik di full rain, full sun, dia itu mampu dan tanaman yang kuat. Nah maka dari itu saya suka dari tanaman Wijaya Kusuma ini, dan daunnya yang unik ini bisa apa ya namanya, memperindah gitu loh pemirsa, dari taman dan kebun kita. Oke pemirsa, kita akan jalan ya. Nah seperti ini. Mungkin ada yang bertanya ya, jendelanya ditutup terus gitu ya. Iya pemirsa, karena di wilayah aku ini banyak sekali lalu lalang dari truk penambang yang debunya itu luar biasa, sangat mengganggu pernafasan dan juga mungkin bahaya untuk paru pemirsa ya. Dan aku upaya secara mandiri agar supaya pencemaran dan juga apa ya namanya, udara di lingkungan kita ini tetap bersih itu ya pemirsa ya, tidak polusi. Itu secara mandiri aku manfaatkan lahan pekarangan aku ini untuk menanam tanaman seperti ini, agar supaya bisa membantu memfilter ya dari debu ya, dari truk tambang itu. Ya kita nggak bisa mengeluh dan juga nggak bisa harus gimana ya pemirsa, karena ini juga sudah menjadikan harus terjadi mungkin ya. Ya kita harus upayakan untuk melindungi kesehatan kita dengan cara demikian. Tapi ternyata makin kesini itu saya justru makin mencintai tanaman hias pemirsa. Nah dan agar supaya kita tidak bosan, kita itu harus berinovasi,
harus apa ya namanya, harus cerdik dan harus bagaimana ya, tetap merawat, mencintai, menyayangi gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga capek gitu. Tapi enggak Mirsa, kalau kita sudah melihat sesuatu yang menarik ya, yang membuat kita itu jadi interested ya, tertarik itu ya Mirsa ya. Jadi kita akan tetap mencintai pekerjaan ini dan tetap juga melakukan dengan senang hati dan juga rela. Tentunya itu. Oke, karena waktu sudah menjelang sore, aku pamit dulu ya teman-teman. Esok kita akan jumpa lagi dengan cerita yang berbeda ya. Mungkin kita akan masuk di tema 2, mungkin kita masuk ke tema 3, atau bahkan masuk ke tema 4. Nah, tema 4 pemirsa, pariwisata. Bagi teman-teman yang masih belum sempat untuk mereview ya jalan-jalan aku kemarin ke Kemuning Ski Hill ya, nanti bisa dilihat lagi ya pemirsa videonya. Dan juga ada di kebun teh Kemuning Hill, juga ada di pokoknya di daerah Jawa Tengah ya Mirsa ya, ada di Mbah Jo Resort, dan juga masih ada di Masjid Said ya, yang barusan ini diresmikan oleh Pak Jokowi ya Mirsa di Solo. Jadi bagi teman-teman yang nantinya menginginkan memutar video, nanti silahkan untuk mengunjungi channel aku ya Mirsa ya. Nah, saya kira cukup sekian dulu hari ini, sore hari ini, dan selamat beristirahat. Dan bagi teman-teman yang masih harus melanjut aktivitas, selamat beraktivitas lagi ya, sehat selalu ya pemirsa. Oke, aku akan pamit dulu, dan jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara like and share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.